Selesai pagi hari kita coba mereview minggu ini market ya. Oh, kemana pergerakannya? Kita akan coba melihat mereview ya market ya. Oke, langsung aja SLD USD ya. Kemarin seperti saya jabarkan. Anda lihat di time frame saya menggunakan MA50 dan berapa ini 200 ya untuk ngelihat tren ya, untuk ngelihat tren lebih cepatnya. Asumsi saya semasih harga berada di area MA50 apa dan 200 saya kira tren itu masih bearish ya, dari dalam artian langsung bearish langsung saya enggak seperti itu. Oke, kita akan lihat satu persatu di time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat time frame 4 jam, kalau melihat price history-nya, lihat seller dari sini ya, dari MA50 nih ya, ini kan sideways nih. Kita mengulang, saya bilang sejarah itu selalu berulang-ulang di market ya. Nah, dari MA ini kan pressure lebih nguasain, seller lebih nguasain ya. Lihat dari candlenya 1 2 3 candle jatuh, membuat base di sini saya bilang jatuh. Pressure lagi menguasai nih, masih di bawah MA50. Terjadi konsolidasi ya, konsolidasi di area ini. Kegerakan impuls tapi tidak menyentuh MA50, jatuh lagi. Lihat ini temper 4 jam selalu ada koreksi. Nah, ini sudah sideways ya saya kira. Nah, ini belum menyentuh kemarin. Kalau lihat time frame 1 jam 30 menit ini kelihatan panjang ya. Nah, semasa ini di time frame 4 jam belum menyentuh ini, saya kira tren itu masih bearish. Nah, seperti ini kemarin di hari Senin ini harga sempat naik ya, saya bilang menyentuh area ini dan akan kembali balik lagi di harga ini dan nyentuh, dan kita bisa tandain area ini sekarang. Nah, ini di time 4 jam kita tindak, harganya akan bolak-balik di daerah sini ya. Ya, kalau trading di sideways ya, market lagi sideways tinggal buy on support, sell di daerah resisten kan, gitu aja dah. Dan baru 4 jam ini XAU gold ya, gold secara garis besar di trading di time frame 4 jam itu memang bearish. Kita ngeliat turun time frame lagi untuk melihat peluang atau momentum ya, karena kita intraday memanfaatkan peluang-peluang kecil saya bilang. Oke, di 1 jam kita lihat. Nah, ini yang kemarin saya bilang di 1 jam kan cepat impuls ya. Nah, ini kata ada filter belum nyentuh kayak ini, saya bilang tren itu masih bearish. Nah, kalau lihat dari stokastik di temper 4 jam ya, lihat stokastik temper 4 jam kan, lihat arah ini, lihat ini, kita lihat, kita bisa tandain kita kalau menggunakan stokastik itu seperti ini. Ini lihat di temper 4 jam ya. Nah, ini sudah ngarah ke bawah ya, 4 jam ngarah ke bawah. Kalau kita confirm ke 1 jam memang ini lihat masih di bawah ya, belum tersub ya nih. Kita lihat trennya, kita bisa ngelihat seperti ini nih. Kita lihat. Golfing ya. Naik. Seperti ini. Tren sekarang masih di 1 jam turun. Oke. Di temper 30 menit. Oke, 30 menit. 30 menit kelihatan sekali. Kalau kita ngelihat struktur yang lebih kecil ya, 30 menit ya. Kayak kemarin ini dia membentuk ini kepalanya apa? Sekarang harga 30 menit itu kan menyentuh MA 200 ya. Cara ngelakuin apa nih? 30 menit MA 300 ini. Terus ya MA 50 lagi. Dan harga jatuh ya. Saya kira harga kalau lihat dari ini temper 30 menit pun masih peluangnya untuk sell. Harga jatuh. Area terdekat mana? Nah, di temper 30 menit ini area terdekat yang kita akan tuju targetnya. Kita bisa memanfaatkan peluang seperti ini. Dan ini juga kita pakai sebagai support kuat juga ya, daerah sini ya. Ya, hati-hati daerah sini terjadi kembalikan arah koreksi. Ini area koreksi ya. Itu
itu kita bisa mereview market di hari ini ya. Itu gold USD kita lihat. Kita lihat USD temper 4 jam bulls ya. Kita perhatikan area-area ini, lihat. Ini ada garis-garis, saya mulai tandain dengan ini nih. Terjadinya kenaikan di saya bilang area magnetnya di sini nih, MA50 sama 200 area magnet nih. Ini lihat, terjadi mental area ini semua, lihat. Buyer lebih menguasai, lihat berapa candle, koreksi lagi, tapi belum nyentuhan ke ini, harga dimentalkan lagi, dan ini terjadi kembali sideways area sini. Kita bisa tandain area ini. Segaris besar USD Jepang trend masih bullish ya. Kita ngeliat temper yang lebih kecil di 1 jam. 1 jam kita ngeliat area-area konsolidasi dari sini. Ketika harga ini sudah mental dan break, dan kalaupun dia koreksi sekarang gold koreksi ke area sini nih. Gold Jepang ya. Ini area magnetnya, area pantulnya. Lihat temper 30 menit. Oke, 30 menit. Nah, lihat dia masih mantul di MA 200 ya. Ada 90, dan gold saya kira akan sideways area sini dulu ya. Apakah dia membentuk pola seperti ini, kita lihat ya. Gold USD JPY kalau break area ini, maka kita bisa manfaatkan target kita ada di area link sini. Kita bisa ambil peluang, masih kita manfaatkan peluang, misalnya masih ada sekitar 60 pitan ya dari sini ya. Untuk kalau kita mau beda dari sini, SL kita intraday ya, saya bilang SL kita ada di daerah sini. Kalau 1 jam ya ini. Oke, terus apa lagi kita bahas? GBP. Oke, GBP temper 4 jam. GBP temper 4 jam. Saya bilang trend masih bulls ya. Transisinya sekarang sudah bulls ya. Kita lihat dari ini, mulai pergerakan di atas ini, lihat transisi, dia berhasil candlenya di atas ini, candlenya besar, dan buyer menguasai berapa candle, 2 candle temper 4 jam. Koreksi lagi, sideways nih, area sideways saya bilang. Ini area sideways ya. Coba. Nah, ini area sideways nih, area sideways nih, lihat tadi kan. 4 jam. Ini ada kemarin sebelum mampu break. Terjadi koreksi daerah sini. Kenapa koreksi ini? Lihat, perhatikan daerah ini ada liquidity sana. Ada resisten yang lumayan kuat, lumayan kuat. Nah, koreksi lagi. Saya kira kalaupun koreksi sampai area sini, saya bilang ini lihat, kalau lihat dari stokastiknya ya, mengarah ke bawah. Ini lihat nih, kita tandain. Nih lihat, kita tandain nih. Nih, stokastik menghadap ke bawah. Kalau kalian lihat dari sini juga bisa ada lihat. Potongan stokastik masih menghadap ke bawah, tapi belum, masih di area buyer ya. Kalau area netral ini kan daerah sini nih. Ini area netral nih, di 50, 50. Nih. Nah, daerah sini lah. Nih, lihat. Oke, ini masih sekarang kalau ada berapa candle tertahan, 4 candle di temper 4 jam, ada 3 candle, saya bilang harga itu masih sideways ya, membentuk seperti ini nanti dia base ya. Kita turun di H1. Oke, di H1 kita sudah kelihatan dan masih sideways ya. Dan kalaupun turun misalnya seperti ini, paling area ini yang terjauh, yang dekat tuh ini. Area ini temper 1 jam, terus dia melakukan pergerakan naiknya. Ini kan candle kecil ya.
Terus kita ngeliat di time frame lebih kecil di 30 menit. Nah 30 menit ya seperti biasa, kita kalau mau buy kan saya bilang trennya masih bullish ya. Kalau ngambil area base akan ngambil buy daerah sini. Ini daerah buyer saya ya, time frame 30 menit. Nah ini akan saya melakukan daerah buy di sini. Target kita bisa, kalau target kita ngeliat time frame H1 buy daerah sini masih ada sekitar 150 pitan ya. Kalau kita ngambil buy dari sini, dan SL kita ada di sini nih. Ini SL. Itu untuk GPP ya, GPP pound sterling ya. Terus tadi apa lagi kita bahas? USD udah ya. USD udah, GPP, Euro ya. Euro plus Euro. Euro kita perhatikan lagi MA ya. Ini transisi, saya bilang masih dalam masa transisi, belum jelas mau break kemana. Kita tunggu wait and see. Kalau kita ngeliat polanya di temper per jam sih masih transisi, dan kalau di MA 200 itu belum tembus ya, masih sekira masa transisi. Kalaupun dia naik kita akan ngeliat. Ini saya belum bisa ngomong apa, tapi sekarang masih bearish ya ketika pressure menguasai. Ini chart ini tidak menarik. Kita lanjut ke USD. Oke. Sama Euro USD hampir sama ya, mirip ya. Coba kita analisa USD di per 4 jam kita ngelihat masa transisi. Saya kira area-area ini ya, kalau ini mudah. Oh ya, ini sudah di break ya, kita lihat ini batas terakhir saya bilang ini break structure ya. Kita boleh sudah bilang minimum break structure, artinya apa? Ini yang saya garis ini, candle ini yang saya tebal ini nih, ini. Nah, ini lihat pressure seller menguasai dia naik, MA 50 mantul turun ya. Dan ini mampu di break ya, paling nggak syarat pertama di break mampu ini MA ini ya 50. Oke, syarat keduanya sini sudah mulai disentuh ini, tapi dia belum mampu ya, yang saya kotak ini. Nah, apakah dia masih tahap koreksi? Kita lihat apa dia sini, andai kata ini area ini mampu ditembus dan candle baru ini saya asumsinya masih bearish ya. Saya apabila di sebuah sebagai koreksi, hati-hati karena ini saya ngelihat namanya price structure sudah ditembus nih. Berarti asumsi saya kalau lihat dari mengambil ini pola ini, kita ngelihat ini lihat apa stokastiknya. Kita lihat stokastiknya. Ini lihat stokastik masih di atas 50 dan belum ke tahap netral di sini ya, di 50. Apakah di sini dia akan turun terus naik lagi seperti itu? Nah, kita lihat peluangnya dan saya kira dia akan koreksi sampai area sini nih. Koreksinya area sini nih. 0678 sebelum dia menaikkan trennya seperti ini. Kalau kita ngelihat structure-nya seperti ini. Swing-nya kita cari swing-nya. Nanti kita ngelihat pola di time frame entry ya, time frame 30 menit apa terjadi mother candle atau pola-pola yang lain atau engulfing. Kita lihat di daerah sini time frame 30 menit misalnya. Nah, ini 30 menit ya. Seperti biasa dia akan menyentuh MA 200 ya, maka saya akan ambil posisi area sell itu memang daerah B itu memang daerah sini, karena saya lihat trennya kan memang sudah transisi ya, mulai apa bullish ya. Nah, saya akan ngambil daerah sini untuk buy, dan target saya kita ngelihat, kita ngambil target sini misalnya
Ini masih ada 60-70 pitan ya, dengan SL saya berarti saya ada di daerah sini ya, SL nya 1:1 masuk nih. Terus itu udah GBP per sterling di temper 4 jam sama kejadian Euro USD, AUD dan JPY ya, masih transisi ya. Tapi kalau kita ngelihat dari strukturnya nih, RMA sudah di break dan yang seblok ini belum mampu ditembus. Apakah dia terjadi konsolidasi? Dua pilihan. Ketika ini di break ya, candle baru ada di sini dan bentuk bearish engulfing, saya akan ngambil dari sini. Kalau ini sudah bearish engulfing ya, di 4 jam, kita lihat di 1 jam coba. Oke, 1 jam 1:30 menit. Nah, ini sideways ya, sideways dia break kemana? Nah, ini cara saya adalah biasanya saya nunggu breaknya nih, karena ini marketnya sideways di, saya nunggu akan sesi Eropa. Ketika ini biasa sesi Eropa kan ketika di break shot sampai sini terus dia mantul lagi ini, nanti seperti ini dia nih. Makanya saya akan ngambil buy dari sini. Tapi ini tempering besarnya sana MA50 sudah di break, structure-nya juga di break. Nah, saya akan ngambil buy daerah sini nih. Area buyer saya daerah sini, saya akan tandain. Daerah buyer saya SL pun saya ada di daerah sini nih, agak jauh ya, 1:1 ya. SL saya, ini tempering 30 menit ya. Oke, gitu ya review kita di hari ini, di hari Selasa 19 Juli 2002. Dan sekali lagi inilah jurnal pribadi saya dan analisa pribadi dan bukan ajakan untuk melakukan ini ya. Oke, thank you, terima kasih dan sehat selalu.